Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Renanianti dengan nomor induk mahasiswa 120300323. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi dari mereview pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Langsung saja ke pertemuan ke-9, mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Adapun faktor-faktor daya ikat konstitusi yaitu ada hukum yang merupakan mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu juga dibuat untuk rakyat dan atas nama rakyat. Yang kedua itu ada politik atau kekuasaan. Politik ini kekuasaan tanpa hukum itu zalim, hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Ya, politik ini akan menjadi salah satu daya ikat konstitusi karena politik merupakan aktivitas kenegaraan yang sangat berperan dalam membentuk hukum itu sendiri. Yang ketiga itu ada moral. Menurut Paul Salton mengatakan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Otonom yaitu tergantung kesadaran masyarakat sendiri, atau teonom yaitu dimaksudkan dengan hukum abadi. Yang dimaksud dengan hukum abadi yaitu sebuah kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka, sebagai sebuah landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Nah, dalam moral juga dikenal sanksi, tapi bersifat itu lahiriah, melainkan bersifat batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Kemudian pertemuan ke-10 mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Nah, adapun konstitusionalisme atau kepentingan konstitusi, yang pertama itu dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Maksudnya adalah konstitusi ini merangkum secara global atau umum tentang apa yang melatar belakangi negara tersebut didirikan dan apa yang menjadi tujuannya. Yang kedua itu acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga itu konstitusi memuat hak warga negara. Salah satu dari komponen negara yaitu warga negara, maka dibutuhkan aturan yang mengatur hak-hak warga negara. Selanjutnya itu pertemuan ke-11 mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Konstitusi Madinah atau sering disebut dengan Sahifah Madinah atau sebutan itu Piagam Madinah, menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Montgomery mengatakan bahwa konstitusi Madinah dengan The Constitution of Medina. Adapun menurut R.A. Nicholson mengatakan dengan Carter, yaitu semacam piagam atau deklarasi kesepakatan. Adapun menurut Anthony Nutting mengatakan agreement atau persetujuan. Dan adapun menurut Ahmad Sukaja mengatakan bahwa sahifah itu semakna dengan charter dan piagam. Adapun muatan dari Piagam Madinah, yang pertama itu ada kesepakatan, berbicara tentang kesepakatan atau tentang heterogenitas, karena ketika Piagam Madinah dibuat dan dibentuk di daerah Madinah itu tidak hanya kaum muslim dan banyak juga kaum non muslim, bahkan kaum muslim juga dibagi menjadi dua, yaitu muslim Ansor dan Muhajirin. Maka dari itu disinilah atau diaturlah mengenai kesepakatan antara warga negara dengan warga negara, dimulai dari hak-hak yang terkecil. Adapun yang kedua itu keadilan. Ketika berbicara kesepakatan, maka dibutuhkanlah nilai keadilan. Yang ketiga itu persamaan. Persamaan hak dan kewajiban. Hal ini membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban penduduk Madinah, hubungan antara muslim dengan warga non-muslim, saling menghormati, kebebasan untuk beragama. Adapun apa sih Piagam Madinah itu, sebuah konstitusi atau bukan gitu kan ya. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama itu pendapat menerima. Artinya adalah Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar. Yang kedua itu ada menolak. Ada beberapa ahli ataupun negara yang berpendapat bahwa Madinah tidak bisa disebut sebagai konstitusi karena di dalamnya tidak ada unsur mengatur pembagian kekuasaan. Adapun hipotesis, yaitu golongan ini berpendapat bahwasanya para sarjana barat alergi, mereka tidak menghendaki adanya kemajuan sejarah Islam. Kemudian langsung ke pertemuan, berlanjut ke pertemuan 12, di mana pertemuan 12 ini mengenai
konstitusi di Indonesia. Berdasarkan pemahaman mengenai suatu konstitusi negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pertama kali dibentuk dan disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang mana Undang-Undang Dasar ini merupakan statement atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai groundwork atau norma dasar landasan hidup berbangsa dan bernegara di wilayah Republik Indonesia. Adapun timeline penggunaan undang-undang. Yang pertama itu pada periode ke-18 Agustus sampai 27 Desember berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh yang ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, 2 ayat aturan pertambahan dan bagian penjelasan. Yang kedua itu periode tanggal 28 Desember sampai 17 Agustus 1950 yang berlakunya Undang-Undang 1949 atau Konstitusi RIS. Undang-undang RIS sendiri terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Adapun periode ketiga itu ada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlakunya Undang-Undang Sementara UUDS Sementara tahun 1950 yang mana terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Dan periode yang keempat yaitu periode tanggal 5 Juli sampai sekarang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin langsung ke pertemuan ke-13 mengenai amandemen Undang-Undang 1945. Nah, amandemen ini merupakan istilah untuk perubahan secara resmi sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaikinya. Adapun timeline amandemen Undang-Undang oleh MPR. Pertama, perubahan 1 Sidang Umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999 pada Sidang Umum MPR mengeluarkan sebuah putusan untuk adanya perubahan pada tanggal 19 Oktober dengan rincian pasal yang dirubah. Sehingga perubahan ini merupakan perubahan pertama dan amandemen ke-1 sebanyak 9 pasal yang diamandemen. Yang kedua itu perubahan yang terjadi pada sidang tahun MPR disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada sidang tahun MPR ini mengeluarkan putusan dengan amandemen undang-undang yang dikenal dengan amandemen yang kedua yang terjadi perubahan mengenai banyak pasal. Nah, pada selanjutnya itu pada perubahan ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR RI yang disahkan pada 10 November 2001. Pada sidang tahunan ini mengeluarkan sebuah putusan mengenai adanya perubahan Undang-Undang 1945 yang mana ini merupakan perubahan ketiga. Adapun perubahan ketiga ini dengan total 23 pasal yang diamandemen. Selanjutnya amandemen keempat. Keempat ini dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Pada sidang tahunan MPR ini mengesahkan putusan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2022 dengan mengubah dan menambah sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Mungkin berlanjut ke pertemuan 14 yaitu mengenai pengujian konstitusional. Nah, atau pengujian ulang atau judicial review. Judicial review ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yudikatif atau kehakiman, merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini pun ada amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan pemilu gitu ya. Terus tujuan dari judicial review ini bertujuan untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi. Terus untuk melindungi setiap individu warga negara yang penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dari konstitusi. Adapun pengujian di Indonesia sendiri itu pertama pengujian undang-undang terhadap undang-undang atau judicial review on the constitutionality of the
legislation, yang kewenangan pengujiannya diletakkan pada MK berdasarkan pasal 24C ayat 1, dan pengujian peraturan undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang judicial review on the legality of the regulation, yang kewenangan pengujiannya diberikan pada MA berdasarkan pasal 24A. Baik, berlanjut ke pertemuan 15 mengenai HAM atau hak asasi manusia. Nah, pengertian HAM sendiri itu adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Orang-orang yang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Dan HAM ini menurut John Locke atau bisa disebut yaitu hak-hak secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap makhluk sebagai hak yang kodrati. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. The Universal Declaration Human Rights, yang pertama yang menyangkut hak-hak politis dan yuridis, kedua itu yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, yang ketiga itu yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Mungkin cukup sekian review materi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15 tentang HAM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.